Halo, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk memperbaiki water cooling chiller dengan kode error E05 pada kontrol temperatur. Baik, sebelum kita tes water coolingnya, kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu mesin ini. Bagaimana mesin ini nanti supaya bisa dites untuk mengeluarkan laser welding untuk memperbaiki molding. Baik, ini merupakan head dari laser welding, dimana ini tempat untuk meletakkan mikroskop ataupun kamera. Di sini saya menggunakan mikroskop dari bawaan mesinnya. Jadi mikroskop ini digunakan nanti untuk melihat molding yang rusak sampai ke kecilnya. Jadi dia bisa di zoom sampai 1000 kalinya begitu. Nah, dia diletakkan di atas kepala, atas prospektif lens. Jadi dia ada baut yang harus kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan mikroskopnya, kemudian kita tutup kembali bautnya. Nah, kita pastikan juga, kita lihat apakah dia sudah pas posisi mikroskopnya ataupun belum. Selanjutnya kita install wiring kabelnya. Untuk wiring kabel X, Y, dan Z-nya kita pasang terlebih dahulu ke kontrol panel utamanya. Jadi di sini X, Y, Z-nya bisa dikontrol pakai remote yang sudah kita buat. Kemudian kita pasang sumbernya ke kontrolnya. Ini merupakan laser welding dengan power 400 watt, biasa dipakai untuk memperbaiki molding yang rusak. Kemudian saya pasang selang untuk water out dari laser source-nya ke water cooling chiller. Di sini saya menggunakan filter pada output water cooling chiller untuk menyaring partikel-partikel besi, metal maupun kotoran yang keluar dari chiller supaya bersih masuk ke laser source-nya. Nah, di sini saya pasang di sini. Pastikan dia terpasang dengan kencang supaya, karena air yang mengalir nanti di dalam selang ini begitu kencang. Kemudian saya pasang kontrol powernya dari kontrol utama ke cooling chiller. Mesin ini disuplai menggunakan listrik 3 pas dengan total powernya itu 12 kW. Ini saya pasang foot switch untuk memberikan sinyal dari kaki ke kontrolnya supaya mesin dapat memberikan sinar laser sesuai dengan perintah yang mau kita inginkan.
Air cooling chiller ini menggunakan air Aquades atau air suling biasa dijual di toko kimia. Ini sekitar lebih kurang 15 liter. Jadi kita isi sampai nanti dia full di indikatornya. Nah, kita pastikan dia benar-benar full nanti dengan melihat ada bola merah yang menandakan level air di dalam tabung sampai dia di warna biru. Terus sampai biru. Depan ya? Udah. Saya akan mencoba menyalakan mesin ini. Nah, di sini dapat dilihat pada water cooling chillernya ada kode alarm E05 pada kontrol temperatur. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan refresh control, ternyata tidak ada dampak apapun. Kemudian saya melihat pada sensor tekanan air di belakang chiller, ternyata juga tekanan air yang mengalir tidak ada. Ini artinya air yang berada di dalam pompa tidak ada yang mengalir. Saya akan coba merestart kembali mesin ini. Sama saja tidak berguna, tidak ada dampaknya. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang rusak. Yang pertama itu supply dari 220 volt ke motor pompanya tidak ada, atau motor pompanya rusak, atau sensor tekanan airnya rusak, atau temperatur kontrolnya ada masalah. Sebaiknya sebelum kita bongkar semua, kita cek dulu satu persatu dari supply motor pompanya apakah ada di 220 volt. Kita bisa periksanya menggunakan multimeter. Jadi kita cek terlebih dahulu power supply yang masuk ke pompa motornya itu sudah pas 220 volt. Kalau sudah, kita bisa cek motor pompanya dengan cara memutar terlebih dahulu kipas yang ada di belakang apakah bisa berputar. Kalau tidak bisa berputar, ada kemungkinan motornya sudah ada masalah. Begitu. Baik. Nah, setelah saya melakukan cek, ternyata lilitan dalam motornya itu sudah terbakar dan harus kita gulung ulang ke tempat gulung dinamo. Jadi saya akan mengambil satu unit motor pompanya untuk kita repair.
Bentar, ini masih iya dah, keluar aja keluar. Saya melepaskan satu set motor pompa, melepaskan selang-selang. Di sini perlu diperhatikan teman-teman, ketika membongkar water cooling chiller ini harus mengingat kembali input dan output dari motor pompa ini, jangan sampai terbalik, karena nanti apabila terbalik dia akan alarm kembali dengan kode alarm E01 atau E02. Oke, setelah kita repair, ya, kemudian saya pasang kembali selang-selang yang tadinya saya lepas. Output dari tangki air masuk ke motor pompa, kemudian output dari motor pompa masuk ke sensor tekanan air, kemudian dari outputnya satunya lagi masuk ke laser source laser welding. Saya sudah selesai memasang kembali motor pompa pada water cooling chiller. Kemudian saya akan mencoba untuk menyalakan kembali mesin ini, apakah sudah normal atau abnormal.
saya memasang power supply 220 volt ke motor pompa, kemudian mencoba menyalakan kontrol panel utama. Di sini bisa dilihat di kontrol temperatur sudah tidak ada lagi alarm E05, yang mengartikan bahwa water cooling ini sudah normal. Air dari water coolingnya sudah mengalir ke laser source. Untuk memastikannya kita bisa menunggu sekitaran 5-10 detik untuk memastikan bahwasanya water cooling ini sudah normal. Saya akan melakukan testing mengeluarkan laser welding, dan ternyata lasernya ada keluar, yang mengartikan bahwasanya mesin ini sudah normal kembali. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana cara mengatasi alarm E05 pada water cooling chiller di mesin laser welding. Sekian dan terima kasih.